Selamat siang Bu Happy, bagaimana kabarnya Ibu? Selamat siang Bunga, kabarnya agak nggak enak nih, suara saya terganggu Bunga. Iya. Lekas sembuh ya Bu ya, lekas membaik, bisa bersuara dengan lantang pun. keras gitu ya, tidak serak-serak gitu ya. Amin amin. Bu Happy, pada kesempatan ini kita akan melakukan observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu gitu ya. Sebelumnya akan kami sampaikan tujuan observasi supervisi pembelajaran di kesempatan nanti itu semata-mata untuk peningkatan kompetensi kita sebagai guru. Jadi tidak ada unsur ini digunakan untuk penilaian, itu tidak ada. Tapi ini semata-mata untuk perbaikan pembelajaran dan peningkatan kompetensi kita sebagai guru. Gitu ya Bu Happy. Bunga, siap. Untuk kegiatan observasi pembelajaran nanti kira-kira kelas berapa, kemudian kapan, jam berapa, tema apa, dan kenapa tema itu yang mau diambil Bu Happy? Nah nanti kita pilih kelas 12 MIPA 1 Bunga, kita pilih nanti jam ke 5-6 itu nanti kita akan pilih untuk dia melakukan kegiatan observasi ini. Kita ambil temanya fotosintesis Bunga. Nah jadi kalau jam ke 5-6 itu kita perkirakan nanti cahayanya bagus Bunga, gitu. Nanti pas pembelajaran tidak mendung ya Bu ya itu yang kita harapkan. Cahaya matahari sehingga sangat membantu dan mempengaruhi proses pembelajarannya. Pada kegiatan pembelajaran ini nanti ya Bu Happy ya, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai apa Bu? Tujuan pembelajaran yang akan kami capai atau saya capai atau kita capai dalam pembelajaran ini, yang pertama nanti anak-anak itu bisa mengambil data dari hasil pengamatan itu Bunda. Jadi nanti kita masukkan dalam tabel gitu. Jadi dia bisa mendapatkan data dan mencatat. Yang kedua itu anak-anak dapat menganalisa data itu atau mengolah data itu, sehingga nanti akhirnya dia bisa menyimpulkan apa yang dia kerjakan pada saat pembelajaran itu nanti Bunga. Ya itulah tujuan pembelajarannya Bunga. Berarti tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu seperti tadi ya Bu ya. Kira-kira area pengembangan mana Bu yang akan dikembangkan atau bagian mana yang nanti akan saya fokus untuk kami amati Bu? Aja Bunga, nanti untuk pemecahan masalahnya, itu aja ya pemecahan masalahnya yang kita soroti Bu Jadi itu yang kita utamakan ya. Jadi kemampuan siswa untuk pemecahan masalah ya, jadi biar inovatif, kreatif, gitulah ya. Itu. Strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu apa Bu? Strateginya, metodenya, atau inovasinya Ibu untuk mencapai pembelajaran ini? Untuk materi yang cocok Bunga ini untuk bisa dilakukan untuk pengembangannya itu kita menggunakan strategi, kita pakai discovery learning Bunga jadi dia biar bisa menemukan sendiri gitu. Nah setelah dia nanti mendapatkan data-data, saya menggunakan anak-anak itu berdiskusi kelompok. Nah dari hasil diskusi kelompok kita bawa ke diskusi kelas. Nah seperti itu. Bunga nanti itu yang akan Berarti dengan metode discovery learning, kemudian belajar diskusi kelompok karena nanti dalam bentuk praktikum ya Bu atau kita akan unjuk kerja Ibu mengharapkan siswa lebih aktif, kreatif, kritis, itu
melakukan pemecahan masalah yang dihadapi ya Bu. Ya, nggih. Baik Bu Happy, Ya. mungkin saya rasa sudah cukup Ya. kegiatan praobservasi. Nggih. Semoga kegiatan pembelajaran nanti berjalan lancar sesuai apa yang diharapkan, yaitu Ya, tercapai amin. tujuan Ya. pembelajaran dengan Iya. maksimal. Ya, Terima kasih ya demikian, Bu Bung. ya. Ya. Selamat siang anak-anak. Hari ini semuanya sudah masuk? Ada yang tidak masuk hari ini? Enggak ya, nihil ya? Oke, kita semangat hari ini akan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan anabolisme. Di sini bagian kita ketiga karena kita sudah melakukan praktikum sebelumnya juga ya. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan mengenai fotosintesis. Masih ingat tentang fotosintesis termasuk dalam metabolisme, termasuk peristiwa anabolisme. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu anabolisme? Ya, siapa yang tahu? Anabolisme. Ya, silakan dicoba. Saya ulangi. Dari Reaksi apa? reaksi dari kompleks ke Pemecahan ya, reaksi pemecahan senyawa dari apa? Dari senyawa apa? sederhana Penyusunan. Jadi reaksi penyusunan ya. Sintesis kan penyusunan kan? Ya, jadi anabolisme ini reaksi penyusunan. Memerlukan energi apa menghasilkan energi? Memerlukan energi. Energi yang dipakai apa nanti kalau fotosintesis? Cahaya. Nah, sekarang kita nanti akan mencoba melakukan percobaan tentang fotosintesis. Nah, sekarang untuk bahan alatnya segera diisi alat apa saja, kemudian nanti dikumpulkan ke WP ya yang sudah selesai bahan alatnya, nanti kita langsung saja. Karena WP sudah pesan di rumah untuk mempelajari LKPD, tentu saja hari ini kalian sudah membacanya. Ada yang ingin bertanya langkah-langkah yang belum jelas di dalam LKPD itu? Sudah jelas? Oke, sip, berarti ya. Nah, nanti kita tinggal pengambilan saja dan bekerja saja. Saya kira seperti itu. Untuk yang gelap nanti di ruangan gelap. Ada di sini untuk yang kelompok A di ruang gelap. Sini ya. Nanti ini dibuka untuk yang kelompok B ya. Nah, sekarang kita pembagian alat dulu. Seperti biasa silakan untuk kelompok 1 mengambil 1, 2, 3 mengambil rak dan tabung reaksi. Silakan. Buat alatnya nanti segera dikirim ke saya ya. Ya langsung aja. Nanti biar. Yuk kelompok 4, 5, 6 silakan. 4, 5, 6. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk pengambilan kelompok ini. Kita nanti akan melakukan percobaan, tetapi dengan cara kalian nanti ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Nah, masing-masing punya tanggung jawab untuk melakukan kegiatan perlakuan seperti pada LKPD ya. Nah, nanti petunjuk praktikumnya sudah memberitahu, maka kalian nanti mengambil datanya bersama-sama dengan kelompok lain ya. Nah, kemudian hasilnya dibawa ke kelompok masing-masing. Jadi kalian menjadi duta dari kelompok kalian untuk melakukan satu percobaan gitu ya. Nah, yang 1 sampai 3A, yang 4 sampai 6 ini nanti kelompoknya B. Nah, sekarang silakan dibagi dulu. Dalam kelompok ini ada orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan yang nanti ada yang keenam, dia yang nanti akan mendata atau
mengkoleksi atau menerima hasil-hasil dari data ini. Jadi demikian ya. Nah sekarang kita mulai. Untuk orang pertama yang kelompok A, silakan mengambil di bak yang biru dari sini, silakan mengambilnya. Yaitu di sana sudah ada ya, dan kelompok B silakan mengambil. Ya itu sama satu ya. Ya. Kelompok A perlakuan 2 silakan. Kelompok A perlakuan 2 dan kelompok B perlakuan 2 ada di bab berikutnya. Perlakuan 3A dan perlakuan 3B di bab seterusnya ya, coba dicermati ya baknya. Ya. Kemudian perlakuan perlakuan keempat, silakan perlakuan keempat. Ya perlakuan 5 di bab terakhir. Untuk belas kimianan 2, pengadunya 1, termometernya 1. Nanti zat NaHC tiganya di depan. Oke. Nah, sebelum kita nanti ke arah sana, tentunya kalian semua harus tahu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Kita coba untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita nanti akan melakukan percobaan. Dan yang pertama, kalian bisa membuat dan mengisi tabel hasil pengamatan, ya, diisi nanti dari data tadi. Kemudian yang kedua, kalian mengolah data, berarti menganalisis, ya, tabelnya sudah disediakan, tinggal kalian isi saja. Kemudian yang berikutnya nanti membuat kesimpulan dari diskusi. Di bawahnya itu ada diskusi. Jadi nanti kalian berdiskusi untuk bisa membuat kesimpulan. Dan nanti pada saat itu kalian nanti akan saya minta untuk hasil diskusinya kita setelah diskusi. Jadi nanti saya berikan waktu di luar paling lama 20 menit untuk mengambil data, ya. Kemudian setelah itu kita masuk lagi ke sini. Nah, sekarang waktunya jam berapa dulu? Kita cek dulu waktunya. Sekarang jam 10.42, berarti sampai jam 11, ya. Berarti sampai jam 11 kalian harus kira-kira jam 11 harus sudah masuk lagi ke sini dengan membawa data hasil percobaannya. Gitu. Ada pertanyaan dari penjelasan yang diberikan Bu Epi? Nah, kalau tidak silakan untuk menuju ke tempat posisi yang ada yang sekiranya nanti bisa melaksanakan untuk mendapatkan hadiah.
ngono. Masuk. Ora Pak. Ini enggak sih? Bisa terjadi. Yang pertama 3 terus yang kedua jadi 1. Kan nanti dirata-rata langsung sini, dirata-rata langsung, dirata-rata nanti di gimana? Itu belum dianalisa, baru dirata aja. Kira-kira apa saja yang faktor yang mempengaruhi fotosintesis? Yang kedua, gas yang dihasilkan masuk ke dalam kesimpulan. Ya, nah, kesimpulannya mengacu pada tujuan. Kalau membuat kesimpulan mengacu pada tujuan. Yo. Itu kan proporsinya. Yo, sudah yuk. Sudah ya. Kelompok 1 siap. Tinggal kesimpulan kan. Kelompok 2 tinggal kesimpulan. Kelompok 3
tinggal kesimpulan. Oke, berarti saya tambahkan 1 menit yo. 1 menit lagi untuk menyelesaikan kesimpulannya. Nah, kesimpulan di masing-masing kelompok. Kemudian kita nanti diskusi kelas untuk menyimpulkan hasil percobaan kita hari ini, ya. Diskusi dewe. Udah ya, yuk sambil jalan kita akan begini untuk melihat hasil kalian. Saya nanti akan menunjuk kelompok untuk membacakan datanya masing-masing. Nanti kita akan rangkum bagaimana hasil dari semuanya. Ya, gitu ya. Kita mulai. Yaitu data yang pertama, saya minta dibacakan untuk jumlah gelembungnya di tempat gelap. Kelompok 1 rata-rata di tempat gelap 0. Saya tidak usah banyak, saya ambil 3 aja ya. Kelompok 3 1 sekarang genap 2. Kelompok 2 di tempat gelap. Kelompok 2 di tempat gelap. Berapa? Gelembungnya 2, rata-rata 0. Ya, kemudian kelompok 4 gelembungnya rata-rata di tempat gelap 0. Kelompok 6 berapa? Rata-rata di tempat gelap 0. Berarti kita bisa simpulkan kalau kita fotosintesis di tempat gelap terjadi atau tidak? Tidak, tidak terjadi. Ya, berarti sudah dapat nabung 1. Sekarang yang kedua, coba sekarang yang hasil di tempat terang tapi tidak diberi apa-apa, ya. Lakukan 2. Kelompok 3 berapa rata-rata gelembungnya? Yuk. Wah, 1960. Kemudian untuk yang kelompok 5 95,6. Ya. Kemudian kelompok 3 1. Berapa yang nomor 2? Ya, ini melakukan nomor 2. 37,7 ya. Kalau rata-rata biasanya 2 angka di belakang koma, tapi ini 1 angka aja ya di belakang koma. Coba kelompok berapa ya? 6 aja 6. 5 tadi belum. 5. Oh sudah. Kelompok 6. Oke. Jadi ada yang cukup banyak, ada yang sampai di atas 1000, ya, tapi ada yang 95, 37, 43. Berarti tadi kita bisa rata-rata di sini, ya kita rata-rata lagi sekitar berapa nih ya? 1000 tambah berapa nih? 1000, ini tambah 100, 2000, 100. 2100 dibagi 4 berapa nak? 2100 jadi 500-an ya. Wes 500-an. Yang ketiga sekarang acak lagi ya. Kelompok berapa ya? Dari 2 sekarang. 2, 3, 5. Tuh, 2, 3, 5. Berapa? Yang perlakuan 3? 0. Kemudian kelompok ya 3. 4 sih aku minta 4 belum. 4 0. Nah, satu lagi. Kelompok 5 0.
Berarti ini suhu dingin ya. Oh, ada ya. Oke. Sekarang kelompok 84 di suhu yang ya, suhu panas. Kita mulai dari 6, kelompok 6 20, kelompok 5 20, kelompok 4 20, kelompok 3 kelompok 4 nah, rata-rata 20, rata-rata berapa? 4,3, kemudian kelompok 2 84 itu aja ya. Kemudian kelompok 1 ini tempat oh 2000 oh oke berarti ini ada 2400-an kelompok 1,3 kelompok 2 enggak banyak ini oh berarti 2000 ditambah ada yang macam ada yang enggak ya. Oke berarti ini kita rata-rata aja totalnya 2000 200-an ada 2200 nah. Oh 2200 tambah 200 lagi 2500-an ya. Bagi 4 bagi 6 sekarang yang kelima coba kelompok 1 170, kelompok 2 berapa? 170 dan apa? Kelompok 3 170, kelompok 4 88, kelompok 5 135, kelompok 6 134. Oke, berarti ini sekitar 200 ya, tidak ada ya 170, 160 kita 160 ya. Berarti kita bisa simpulkan di sini. Coba kita simpulkan dari data yang kalian dapatkan. Kita setiap kelompok beda-beda. Kemudian kita rangkum saja dengan segala faktor yang ada. Pada suhu pada tempat yang tidak ada cahaya 0, nggak ada belenggu sama sekali ya. Ya kan? Ya kemudian kalau yang nomor 2 ini tidak diberi apa-apa, terkena sinar matahari langsung, itu sekitar oh iya ya 2000 dibagi 4. Nanti saya mengambil data 4 ya 4 berarti 500, tapi saya nggak ngambil data di yang lain ya. Saya khawatir di tempat lainnya ada yang sedikit juga, ada yang banyak juga ya. Nanti kelompok berapa yang 1960, kelompok berapa yang 1900 untuk yang 2 perlakuan 2 ya. Kelompok 3, kelompok 1-nya berapa? Oke, kelompok 2 oh 2000 ada 2000 ya. Oke berarti lebih banyak yang benar 500 saya itu banyak yang juga. Oke, dan demikian sudah kita dapatkan hasilnya. Maka kita simpulkan yang pertama di tempat gelap tidak terjadi fotosintesis. Yang kedua ada ya, jadi di tempat yang biasa, air yang biasa itu akan terjadi fotosintesis. Kemudian di suhu dingin di mana? Tidak ada ya. Nah, kemudian kalau suhunya panas masih juga bisa juga cukup banyak ya, cukup banyak. Kemudian yang kelima yang menggunakan dengan NaHCO3
Silakan siapa yang mau menjawab apa peran NaHCO3? Apa nak? Yuk, siapa yang dekat udah jawab? Ini Mas Alisana. Ya, siapa lagi yang bisa menjelaskan kenapa dia NaHCO3 bisa mempercepat lagi? Yuk, siapa yang bisa jawab lagi? Tangan dinaikkan dulu, oke? Menambah CO2, oke? Kamu nggak tahu bisa ada CO2 di situ? Reaksi kimianya kalau NaHCO3 dimasukkan di air akan bereaksi menjadi apa? CO2 plus NaOH dan H2O. Jadi itulah ya, NaHCO3 kalau terkena air dia akan berubah menjadi NaOH plus CO2 plus H2O. Itulah alasannya kenapa CO2 disediakan. Nah, tapi dalam data ini tidak menunjukkan yang paling banyak ya. Nah, mungkin kita bisa evaluasi lagi ya, apakah arti yang mengamati ini berada di cahaya yang cukup bagus, itu kan juga pengaruhnya dan bentuknya ya. Dengan demikian sudah kita simpulkan hasil percobaan kali ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulan yang mengacu ada tujuannya? Ya, faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis? Setiap kelompok hanya boleh satu unsur, satu faktor. Yuk, satu kelompok, satu faktor. Coba misalnya. Yuk, siapa yang nyari kelompok 6? Suhu. Ya, kelompok 1. Intensitas cahaya. Kelompok mana lagi? Oh, sendiri mana? NaHCO3 apa itu berarti? Penambahan apa? Zat komponen dan CO2. Tadi kata CO2-nya kalau cukup banyak akan menyebar. Tapi kalau banyak banget gimana? Kalau dia banyak banget gimana? Karena kan berpengaruh juga ya. Oke, ada lagi? Belum, Mas ampun. Ada ini aja yang bilang apa tanamannya gimana nak? Ini kelompok kamu tadi tanamannya kenapa ada yang apa? Ada yang nggak bagus gitu ya. Nah, jadi tanamannya tadi apa namanya tanaman tadi? Tanaman yang tidak beres, mungkin daunnya tidak bagus, itu nanti akan menyebabkan juga tidak sukses. Jadi juga akan berpengaruh. Jadi tanaman atau produktifnya, ya dong. Ya, jadi apa saja tadi kebetulan suhu, cahaya, intensitas cahaya, penambahan CO2 atau ada CO2 di sekitar, apalagi ya kualitas tanaman atau klorofilnya itu sudah akan mempengaruhi. Ya, dengan demikian kita sudah bisa menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ya, saya kira kita sudah mendapatkan hasil dari percobaan kita dan kita akhiri pertemuan pada kali ini. Semoga nanti kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik lagi untuk ya. Oke, kemudian laporannya itu nanti semuanya dikumpulkan dulu ya, nanti akan saya beritahukan kemudian ya, laporan dan sebagainya nanti seperti itu. Nah, kita akhiri pertemuan pada kali ini. Selamat siang.
Selamat siang Bu Happy. Selamat siang Bunga. Bu Happy, bagaimana tuh perasaan kemarin waktu mengadakan pembelajaran praktikum fotosintesis ya Bu ya? Ya. Di lab biologi kemarin itu Bu. Ya. Ya Bunga, itu rasanya saya senang sekali karena anak-anak bisa melaksanakan kegiatan itu dengan baik Bunga. Ya, jadi anak-anak aktif sehingga hasilnya atau yang kita harapkan itu akan terlihat. Sudah bagus ya Bu ya? Ya, proses bagus pembelajarannya. ya. Bu Happy, selama proses pembelajaran praktikum fotosintesis kemarin, kira-kira sudah ada hal yang sudah bagus, yang sudah tercapai, kira-kira apa Bu Happy? Dan mungkin ada hal yang masih perlu ditingkatkan gitu Bu. Ya. Yang sudah bagus dulu ya Bunga. Ya. Yang sudah bagus itu dia sudah mengerjakan kegiatan dengan aktif. Ya, kemudian dia bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian dia juga bisa mengambil data dengan baik, ya. Nah, ya, kemudian ya dia berusaha untuk berdiskusi untuk memecahkan masalah itu, ya. Jadi kemarin lumayan aktif ya. Jadi dia bisa menemukan sendiri dari dia melakukan percobaan tersebut, ya. Demikian Bunga, Yang perlu ditingkatkan. Nah, ini gini, untuk mengatasi ini. Kemarin kan waktunya mepet, kemudian itu saya buat untuk anak mengerjakannya itu gini Bunga, jadi ada perwakilan dari kelompok itu untuk melakukan, kemudian berkelompok menjadi satu dengan yang lainnya. Ya, setelah saya amati, kan anak-anak tidak bisa mengerjakan semuanya dengan dalam satu kelompok itu. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang menjadikan kegiatan ini kayaknya perlu ditingkatkan Bunga. Nah, itu. Berarti idealnya itu setiap kelompok itu melakukan 5 perlakuan yang berbeda. Harusnya mencoba semuanya. Tapi kemarin nggak seperti itu ya. Tidak. Hanya beberapa juta ya. Ya, jadi perwakilan saja. Kalau lebih bagusnya itu nanti akan semua kelompok itu melakukan. Jadi mereka memiliki pengalaman belajar. Iya, jadi seperti itu yang ingin saya tingkatkan agar anak-anak punya pengalaman belajar yang menyeluruh. Jadi ketika dia mengerjakan semuanya, itu nanti dia akan mendapatkan pengalaman belajar yang lengkap. Begitu. Kira-kira untuk kedepannya Bu, agar apa yang tadi kurang itu bisa terpenuhi, kira-kira dari Ibu ada masukan atau ada gambaran atau ada usulan tuh kira-kira yang kemarin kekurangan itu bisa terpenuhi untuk di kemudian hari? Oh begitu. Ya, kalau rencananya seperti ini lebih baiknya anak melakukan lagi di hari yang lain untuk bisa mengerjakan yang belum dia lakukan. Ya, jadi dia melakukan yang belum itu sehingga nanti semuanya perlakuan mereka bisa melakukan semuanya. Jadi gitu. sebenarnya hanya karena waktu ya, tekniknya, strateginya, diskusi kelompok, praktikum itu sudah bagus ya. Kemarin itu saya mengamati itu anak-anak itu teratur, ibu itu mengambil alat itu tidak ucek-ucekan gitu. Ibu atur kelompok 1 berdiri, kelompok 2 berdiri, tidak semua siswa berdiri. Wah itu bagus itu. Hasil pengamatan saya kemarin. Jadi mungkin besok diharapkan praktikum fotosintesis ini tidak cuma 1 kali pertemuan bisa 2 kali pertemuan agar anak-anak memiliki pengalaman yang sama. Berarti sudah bagus ya Bu ya. Gini Bu Happy, terlepas dari proses pembelajaran yang kemarin kita laksanakan itu
kita kan sebagai guru ya Bu Happy ya, diharapkan kita kan melakukan suatu perencanaan, menyusun rencana, kemudian melaksanakan proses pembelajaran. Setelah melakukan proses itu kita pun juga diharapkan melakukan suatu evaluasi, refleksi. Nah, dari hasil evaluasi dan refleksi ini diharapkan nanti kita bisa membuat suatu rencana tindak lanjut ke depannya agar pembelajaran ini semakin baik untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kira-kira dari keempat tahapan tadi, Bu Happy yang sudah dipahami, sudah dikuasai, sudah dilaksanakan, dan menurut Bu Happy yang masih belum perlu dikembangkan lagi, kira-kira yang bagian mana? Oh iya. Kalau yang perencanaan dan sebagainya tadi sudah, tapi ada satu Bunga yang saya masih perlu untuk pengembangan. Nah, ini refleksi Bunga. Nah, itu ya. Bagian refleksi ya itu. Nah, jadi untuk refleksi saya memang masih masih kalau kurang. perencanaan pasti bagus ya. Silabus, sudah itu ya. Pelajarannya pasti anak-anak antusias, seneng itu ya. Pelajarannya Bu Happy nggak pernah ada yang jam kosong. Ini yang evaluasi dan refleksi. Evaluasi pun kalau untuk analisis butir soal, analisis ketercapaian itu sudah buat ya. Belum mungkin yang bagian refleksi mana pembelajaran yang kita lakukan sudah dapat memberikan kompetensi. Nah, itu itu. Terus untuk perbaikan ke depannya. Itu. Bu Happy berharap nanti ada suatu pengembangan atau pengembangan diri atau workshop atau di mana kita bisa melakukan suatu refleksi yang efektif. Nah, itu yang pingin saya kembangkan lagi. Terima kasih ya Bu ya. Pembelajaran yang kemarin itu sangat luar biasa. Anak-anak antusias, bagus, dan mungkin kedepannya lebih ditingkatkan. Strategi yang bervariasi ya Bu ya. Bunga sama-sama Bunga. Selamat siang.